Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Namamu ajaib, namamu besar. Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Engkau raja atas segala bangsa. Suatu saat setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di hadapan Engkau. Mengakui Engkaulah raja di atas segalanya. Mengakui Yesuslah raja. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang ajaib itu hadir di tengah-tengah kami. Kau yang mulia itu bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Kami mengucap syukur, kami menghormati kehadiran Engkau Tuhan. Engkau menempati tempat yang terutama di tengah-tengah kami. Ini kami umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Sujud di kaki Engkau, menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau Tuhan. Lalu sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan firman-Mu itu Tuhan. Karena firman-Mu itu bukan kata-kata yang mati. Firman-Mu itu adalah hidup, yang membangkitkan kami, yang menghidupkan kami, yang mengubahkan kami, yang membuat kami tidak sama dengan dahulu lagi, tapi terus diubahkan untuk menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi kami semua Tuhan, biar setiap firman yang kami baca, kami renungkan, kami dengar, itu tertanam dalam hati kami. Kami diubahkan, kami dibaharui. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan, ini minggu kedua kita mulai ibadah sore ya. Puji Tuhan, tidak ada yang kurang. Kita tetap memuji Dia, tetap menyembah Dia. Bagi saya juga itu tidak masalah, orangnya banyak, orangnya sedikit, satu orang pun. Saya percaya ketika kita memuji Dia, malaikat di surga juga ikut bersama-sama memuji kita, memuji Tuhan. Amin, bersama-sama kita. Jadi, kok kosong, kursi kosong, nggak peduli. Karena ketika kita memuji, pujian yang sama yang kita naikkan, orangnya penuh, orangnya sedikit, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, ketika namaku ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Jadi percayalah, kalau kita terus dalam keadaan apapun kita memuji Dia, meninggikan Dia, setiap jemaat Tuhan punya hati yang meluap-luap senantiasa memuji Tuhan, Tuhan akan datangkan orang-orang ke tempat ini. Amin. Banyak jiwa-jiwa akan dipertobatkan. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang doa, sikap berdoa yang Tuhan inginkan. Kalau minggu lalu Ibu Alin melayani di tempat ini tentang kebutuhan, doa itu adalah suatu kebutuhan gitu ya. Paginya juga saya menyampaikan hal yang sama. Nah, sekarang kita mau melihat kalau doa itu suatu kebutuhan, kebutuhan untuk berdoa. Dalam berdoa itu ada doa yang benar, ada sikap doa yang benar, dan ada yang tidak benar menurut firman Tuhan. Sikap di sini bukan sikap lahiriah, artinya kalau kita berdoa itu harus lipat tangan, harus berlutut, harus menghadap satu kiblat gitu ya. Nah, kita mau lihat nanti. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan untuk berdoa. Nah, dari hari ini kita lihat nanti dari Matius 6 ayat 5 sampai 15, di situ ada doa Bapa kami. Sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu ya, minggu lalu saya sampaikan juga ya. Oke, sebelum ini kita coba minta tolong ditampilkan Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Karena ini sangat penting gitu ya untuk mendasari kita dalam kita berdoa.
Yohanes 15 ayat yang kelima. Oke, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang hal ini. Tidak dikatakan perumpamaan ya, judulnya itu pokok anggur yang benar. Ya, semacam perumpamaan seperti itu. Dia katakan dialah pokoknya, batangnya itu, kemudian kita adalah ranting-rantingnya. Dahan-dahannya lebih tepatnya ya, dalam bahasa Inggris dahan-dahannya, itu yang menempel langsung di pokok anggur. Kalau pohon itu kan ada pokoknya, ada dahan, ada ranting. Nah, yang dimaksud di sini adalah dahan yang menempel pada pokok anggur, pada batangnya itu. Dia katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak, kata Tuhan Yesus. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pokok anggur, ya mungkin saya juga belum pernah lihat pokok anggur, kita lihat pohon biasa. Kalau kita pernah lihat dahan yang kering, dahan kering itu masih nempel dengan pokoknya, ya kan? Masih nempel, tapi dahan kering itu bisa berbuah tidak? Tidak berbuah. Karena apa penyebab dia nggak berbuah? Dia sudah tidak mendapat lagi makanan dari pokok anggur itu. Tidak ada lagi hubungan dari pokok itu dengan dahan itu. Meskipun dia masih nempel, tapi dia sudah tidak berfungsi lagi dan tinggal menunggu waktu, dahan itu akan patah, akan jatuh. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita adalah dahannya, dia adalah pokoknya. Secara luaran mungkin kita masih dekat dengan Tuhan. Kita masih terlihat aktivitas rohani kita, masih rajin datang ibadah, masih kelihatan melayani, masih tampil. Wah, tapi yang tahu bahwa kita masih tinggal atau tidak di dalam Tuhan hanya Tuhan dan kita. Sama dahan dan ranting itu. Yang tahu bahwa dahan itu masih tinggal di dalam batang itu hanya dahan dan batang itu saja. Tidak kelihatan di luar. Di dalamnya sudah tidak ada hubungan lagi. Makanan sudah tidak masuk ke dalam dahan. Demikian juga kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya formalitas. Tidak ada lagi kehidupan rohani yang mengalir. Firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat berbuah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa ini maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas, menghidupi hidup kita, mencari nafkah, bukan itu. Karena kita nggak tinggal di dalam Tuhan pun kita masih bisa hidup. Ya kan? Orang di luar Kristen masih bisa mencari nafkah, masih bisa punya aktivitas yang normal. Tapi firman Tuhan katakan tidak dapat berbuat apa-apa di sini, maksudnya adalah kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan itu nggak bisa dengan kekuatan kita. Itu harus Tuhan sendiri yang bekerja. Dengan daging kita tidak bisa melayani Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita tidak bisa melayani Tuhan. Secara luaran masih bisa kelihatan kita bisa melayani Tuhan. Tapi itu bukan pelayanan roh. Itu hanya dari daging kita, dari fisik kita. Nah, untuk kita bisa memiliki hubungan ini, itu dibangun lewat doa. Karena doa itulah yang menjadi sumber makanan kita, supaya dahan itu masih bisa tetap hidup. Karena disitulah kita berkomunikasi, doa itu simpelnya apa? Komunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan.
ngobrol dengan Tuhan, itulah doa sebenarnya. Nah, ketika kita berdoa, disitulah ada aliran kuasa Tuhan, sehingga roh kita semakin kuat. Kita itu nggak bisa dilihat oleh orang. Seperti dahan itu, dahan kelihatannya di luar bagus, tapi di dalamnya kita nggak tahu. Demikian juga, yang tahu kita masih punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan itu dibangun lewat doa. Nah, doa itu minggu lalu juga kita belajar tentang doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Ya, dia bergumul, dia bilang, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi doa itu sebenarnya adalah untuk menyelaraskan roh kita dengan roh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa, dia berbicara kepada Bapa, dia tinggal di dalam daging, saat itu masih di dunia. Daging meskipun kita tahu dia tidak pernah berdosa sama sekali, tapi tetap daging yang dia tinggali saat itu tidak ada bedanya dengan kita. Daging itu masih bisa merasa sakit, bisa merasa lapar. Jiwanya juga tidak ada bedanya dengan kita. Dia bisa merasa sedih, bahkan di Matius 26 itu, di Taman Getsemani itu dia takut dan gentar. Tapi takutnya bukan takut mati ya. Takutnya karena apa? Karena dia akan terpisah dengan Bapa. Ya, jadi Tuhan berdoa kepada Bapa, dia berkomunikasi dengan Bapa. Supaya apa? Supaya bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Bapa. Makanya dia butuh doa. Nah, kita juga berdoa, tujuan kita berdoa itu yang paling utama adalah kita selaras dengan dia. Kehendak dia itu juga kehendak kita. Apa yang kita kehendaki, kehendak Bapa lah yang ada di situ. Tuhan Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi. Dia yang adalah Tuhan dalam rupa manusia, dia menyerahkan kehendaknya supaya kehendak Bapa yang jadi. Dan itu dia sampaikan di dalam doanya kepada Bapa di surga. Jadi ketika kita berdoa, dia mau juga waktu kita berdoa itu, kita menyelaraskan kehendak kita dengan dia. Makanya Yakobus bilang, engkau berdoa juga, tapi engkau tidak menerima apa yang kau doakan itu. Karena engkau berdoa menuruti keinginanmu. Tapi kalau kita kalau kita berdoa, kok mati ya? Oke. Kalau kita berdoa menuruti keinginan kita, dia tidak akan jawab. Tapi ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak dia, pasti dia jawab. Karena itu yang dia mau. Kehendak dia pasti jadi di muka bumi. Amin. Nah, hari ini kita coba belajar, kita melihat bagaimana sikap kita berdoa itu, gitu ya. Kembali ke slide, minta tolong. Di Matius pasal yang ke-6, ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Jadi Matius 5 dia khotbah tentang hal berbahagia, ucapan bahagia gitu ya. Salah satu dia mengajarkan tentang berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kisah kita baca bergantian ya, agak panjang sedikit nggak apa-apa. Masih cukup waktu. Matius 6 ayat 5 sampai 15, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari semua membacakan ayat yang genap. Kita bergantian ya sampai ayat 15. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang doa ini? Karena ini sangat penting, seperti tadi di awal tadi, doa itu tujuannya untuk kita aligning, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Kenapa kalau tidak selaras? Bapa maunya ini, kita maunya yang lain. Tidak akan jadi. Padahal tadi nanti kita lihat satu-satu ayat ini ya. Padahal tadi dia bilang, datanglah kerajaanmu. Dia mau kerajaannya itu tegak di muka bumi. Kerajaan Tuhan itu apa artinya? Yaitu Tuhanlah yang menjadi raja. Kita sering dengar ya kerajaan sorga, apa sih artinya? Kalau kita lihat kerajaan, misalnya kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris itu apa? Karena di Inggris itu ada rajanya yang orang Inggris gitu ya. Sekarang rajanya siapa? Raja Charles ya, sudah ganti ya, Queen gitu ya. Jadi kalau kerajaan Charles misalnya, di situ adalah suatu kerajaan di mana Charles sebagai rajanya. Nah kalau kerajaan Allah, yaitu suatu kerajaan di mana Allah sebagai rajanya. Dan dia mau di muka bumi ini dipenuhi oleh kerajaan dia. Artinya dia mau di setiap tempat itu dia yang menjadi raja. Ya, ada yang kerja sebagai guru di sekolah, dia mau di sekolah itu karena ada anak Tuhan di situ, ada kerajaan Allah di situ. Karena kita adalah imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan. Imamat sebagai apa? Imamat itu sebagai apa? Seorang Israel kalau mau bertemu dengan Tuhan, mereka dulu nggak bisa langsung, harus lewat imam, seorang pengantara. Imam itu sebagai seorang pengantara. Dan kita kalau dikatakan sebagai imamat, kita juga pengantara antara dunia ini dengan Tuhan. Imamat yang rajani adalah imam yang memiliki kerajaan Allah. Sehingga ketika kita dikatakan imamat yang rajani, kitalah yang ditempatkan Tuhan dimanapun kita bekerja sebagai imam di situ yang membawa kerajaan Allah di sana. Supaya kita selaras dengan raja kita, kita harus berdoa. Karena kalau presiden dengan para menterinya tidak sejalan, gak bisa berjalan pemerintahan, ya kan? Begitu juga kalau kita sebagai imamat rajani tadi, sebagai pengantara tadi, sebagai pekerja kerajaan Allah, kita harus selaras dengan dia. Kehendak dia juga menjadi kehendak kita. Dan itu dibangun lewat doa. Nah, kita mau lihat yang pertama tadi tentang sikap kita berdoa gitu ya. Kenapa sikap ini penting? Kita lihat pertama, nah di sini kecil ya, tapi masih kelihatannya. Kita ulang yang tadi. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu orang yang penuh dengan kepura-puraan. Dia pura-pura baik, sebenarnya dia nggak baik. Dia pura-pura saleh, sebenarnya dia nggak saleh.
dia pura-pura sungguh-sungguh berdoa, dia ternyata enggak sungguh-sungguh berdoa. Kenapa dia bilang? Orang munafik itu mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Mereka ingin doa mereka itu bukan Tuhan yang jawab, tapi orang-orang lihat. Mereka senang ketika dibilang, oh orang ini saleh, orang ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka lebih senang mendapat pujian dari manusia dibanding didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan gak dengar doa seperti ini. Ketika berdoa, tujuannya bukan kepada Tuhan. Dia hanya untuk, apa istilahnya, flexing ya. Apa istilahnya anak muda sekarang? Iya flexing ya apa? Pamer gitu ya. Dia pamer, dia sungguh-sungguh, dia sudah mendapat upahnya. Nah, padahal Tuhan mau ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi bukan berarti kita berdoa tuh harus di dalam kamar secara fisik. Ini bicara sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup. Itu suatu tempat yang privat, yang penuh dengan privacy. Orang nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Begitu juga ketika kita berdoa dengan Dia, kita membutuhkan sesuatu yang sangat privat dengan Dia. Itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tapi itu hanya dibatasi oleh hubungan kita dengan Dia. Bisa di mana saja. Di tempat keramaian kita bisa menutup pintu kita, pintu dari yang lain gitu ya. Kita khususkan hati kita hanya fokus kepada Dia. Itu maksudnya. Dia mau ketika kita berdoa, fokus kita hanya kepada Dia. Fokus kita hanya berbicara kepada Dia. Dan juga kita mendengarkan Dia berbicara. Jadi doa itu kan dua arah. Ya, kita berdoa, jadi kalau misalnya kalau ada kos-kosan yang teman satu kamar, mereka hanya berdua bicara, atau suami istri di kamar, mereka hanya berdua bicara yang private. Begitu juga ketika kita dengan Tuhan, Dia mau ketika kita berdua tuh memang fokus kita hanya Dia. Makanya tadi ketika kita ibadah, meskipun orangnya sedikit, itu enggak akan membuat kita terganggu. Karena tetap kita memuji Dia. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mau orang di kiri kanan tidur atau gimana atau kosong, saya nggak peduli. Ini private saya dengan Tuhan. Jadi ketika kita ibadah pun kita bisa menikmati itu. Kita berdoa kepada Dia. Karena berdoa yang Tuhan mau itu satu hubungan yang close, yang sangat dekat, yang tertutup dengan Dia saja. Dan Dia bilang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, fokus kita tuh fokusnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang di luar. Jadi berdoa itu dia membutuhkan otentisitas, ketulusan dan kejujuran. Otentisitas itu apa? Otentisitas itu dari kata otentik. Otentik itu asli, keaslian. Kalau dalam bahasa Inggris itu asli itu ada 3 ya, ada original, ada authentic, ada genuine. Kadang agak bingung apa itu maksudnya itu ya. Kalau original itu dia asli tapi itu yang pertama kali muncul, itulah yang originalnya gitu ya. Nah tapi kalau genuine dengan authentic itu mirip-mirip, agak sulit dibedakan. Genuine itu pokoknya dia asli, tidak palsu, ya itu genuine. Otentik juga demikian, asli tidak palsu. Tapi kalau otentik itu dia misalnya, ya contohnya inilah ya, mobil Pak Monas diproduksi di mana awalnya? Mobil Toyota ya, ya Toyota Pak Monas ya.
Toyota itu kan awalnya dari Jepang. Ya, di Jepang. Nah, kalau Toyota itu kita dapatkan dari Jepang, dia asli, dan karena dia berasal dari Jepang, itu namanya otentik. Asli dan gak palsu. Nah, tapi Toyota kan sudah banyak juga produksinya di Indonesia, pabriknya. Gitu ya. Nah, pabrik Toyota yang di Indonesia, dia juga asli. Tapi udah bukan lagi dari Jepang, dia asli bukan palsu. Punya Pak Monas asli kan Pak Monas ya? Enggak palsu Pak Monas, enggak kan? Nah itu kalau bukan dari asalnya, itu genuine dikatakan. Tetap kalau otentik itu memang dari asalnya sana. Kalau genuine itu asli juga, bukan palsu, tapi enggak harus dari Jepang. Nah kalau original tadi, original tuh yang pertama kali muncul, jadi Toyota original tuh yang kayak apa ya? Apa Toyota Kijang kotak itu ya, apa yang dulu zaman dulu. Nah itu yang originalnya, jadi sekarang udah bukan original lagi. Nah jadi berdoa itu membutuhkan otentisitas, butuh itu keaslian kita, butuh dari apa adanya kita. Kita nggak niru-niru orang, oh ini doanya bagus ya, kata-katanya bagus ya, ih aku harus niru lah, gimana ya dia kata-katanya, enggak. Pokoknya apa adanya kita lah. Yang penting dari ketulusan kita. Kejujuran, karena kita berdoa itu, kita bukan untuk dinilai orang. Bukan untuk dilihat orang. Tapi kita berdoa, itu kita tadi private, hubungan kita dengan dia. Ya. Begitu juga ketika kita dalam doa korporat. Ya doa korporat kan bukan di dalam kamar kan ya. Tapi tetap dalam doa korporat itu, kita berdoa untuk banyak hal, tetap itu hubungan kita dengan dia. Ya kita dengarkan doa yang lain, kita aminkan, tapi yang penting dari dalam kita, kita komunikasi dengan dia. Dan itu membutuhkan ketulusan, kejujuran apa adanya. Soalnya percuma kan ya, kalau kita berdoa nggak jujur sama Tuhan, Tuhan tahu kok. Mau kita sembunyikan gimana pun, dia tahu, jadi daripada itu ya ngomong aja apa adanya. Misalnya kita berdosa, bilang Tuhan tadi aku berdosa Tuhan, aku marah-marah tadi Tuhan. Ah itulah aku Tuhan, dia nggak apa-apa itu juga berdoa. Dan Tuhan tahu kita ini, karena dia bilang ya dia sama seperti kita mengalami pencobaan ketika dia masih tinggal di dalam tubuh daging. Dan dia menyadari itu, hanya bedanya dia selalu menang. Kalau kita berkali-kali jatuh, sayalah, nggak bilang orang lain ya, saya berkali-kali jatuh. Tapi dia mengerti, dan saya bangkit. Firman Tuhan bilang orang benar jatuh 6 kali, bangkitnya 7 kali. Berarti lebih banyak bangkitnya dibanding jatuhnya, gitu ya. Dan Tuhan mau kita terus progres menuju dia. Jangan pernah putus asa. Nah, berdoa apa adanya sama Tuhan. Saya juga sering kalau misalnya saya kesel sama seseorang, kecewa, Tuhan aku kesel sama dia Tuhan. Kok dia seperti itu Tuhan ya. Tolong aku Tuhan bisa mengampuni dia, tolong Tuhan aku bisa tetap mengasihi dia. Dan banyak kali, Tuhan kuatkan saya, dan saya bisa. Bukan karena kekuatan, itulah mengasihi orang itu nggak bisa dengan kekuatan kita, amin. Nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa kita biasakan. Kalau biasakan itu kita melatih tubuh kita, melatih jiwa kita. Tapi kalau kita meminta dia, itu kita hanya memberikan diri kita supaya dia bekerja. Beda kalau melatih. Nah, abang kan latih ini ya, fitness. Ya. Latih supaya otot kuat kan ya. Nah itu kita latih tubuh kita akhirnya muncul gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam hal rohani, kita melatih kedisiplinan rohani, baca firman Tuhan, berdoa. Dan juga yang paling penting, kita latih supaya diri kita selaras dengan dia, kita membiarkan dia yang bekerja. Itulah doa. Kita menyelaraskan kehendak dia dengan kehendak kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lihat ayat yang ke-7, Tuhan bilang, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ya,
Ya kita sering seperti itu ya karena kita pikir kata-kata kita kurang bagus, wah Tuhan gak jawab doaku. Akhirnya kita berlatihlah puisi. Karena kita lihat di Mazmur itu bagus sekali ya puisi-puisinya. Oh kayaknya Daud itu Tuhan dengar itu karena dia bisa bicara bagus. Enggak ternyata. Malah dia bilang jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang berpikir karena kata-kata baguslah Tuhan dengar. Enggak ternyata. Tuhan bilang, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Percuma kita ngomong yang, wah sepertinya kita membujuk Tuhan ya, Tuhan gak bisa dibujuk. Kita pikir kita banyak ngomong, kalau ini ya, kalau di kehidupan kita manusia biasa seperti itu ya, kita ngomong ke sana kemari, udah muter-muter dulu, akhirnya ujung-ujungnya pinjam uang. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi banyak, jadi dipikir dengan kata-kata ini akhirnya bisa gitu ya. Nah tapi Tuhan bilang jangan seperti itu. Karena dia tahu apa yang kamu butuhkan. Gak perlu bertele-tele, ngomong apa adanya sama Tuhan. Nah, dia bilang doa orang yang benar, doa yang benar itu tidak ditentukan oleh indah atau panjangnya kata-kata, tapi oleh perkataan yang keluar dari hati. Dia melihat di dalam. Jadi saya ingat dulu waktu sekolah minggu ya, waktu ada seorang baru bertobat, dia sekolah minggu, kemudian dia pergi ke satu tempat dan dia ada di tengah hutan, hanya sendiri. Di hutan itu ternyata datang harimau. Wah dia nggak tahu berdua, guru sekolah minggu tahu ceritanya ini kan pasti ya. Datang harimau, wah dia ingat guru sekolah mingguku ngajarkan aku berdoa, tapi doa yang diajarkan doa makan. Jadi ketika harimau datang langsunglah dia berdoa. Tuhan diberkatilah makanan ini, amin katanya kan. Harimaunya pergi ternyata. Saya pikir dulu ada sesuatu yang magic yang doa apapun bisa didengar. Ternyata kata guru sekolah minggu, kata Kak Lina ya pas kita persekutuan kemarin dia bilang gini. Harimaunya takut jadi makanan, karena sudah didoakan sama orang ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah makanan ini. Harimaunya takut, akhirnya pergi. Nggak, hanya joke gitu ya. Nah, doa nggak penting kata-katanya. Tapi maksudnya, orang ini dia nggak tahu berdoa, karena mungkin dulu doa itu kan semacam hafalan gitu ya. Tapi dia mau Tuhan menyelamatkan dia dari harimau itu. Sehingga doa yang dia ingat cuma doa makan. Tapi Tuhan tahu tujuannya. Akhirnya dia diselamatkan. Ya, jadi nggak penting kata-kata yang bagus. Yang penting dari hati. Dan kalau keluar dari hati, nggak sadar kata-kata kita jadi bagus. Kadang-kadang seperti itu. Bukan kata kita bagus sehingga baru dari hati mengikuti, kebalik. Tapi ketika dari hati kita berdoa, akhirnya kata-kata itu keluar sendiri. Bahkan kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita ngomongnya nggak jelas, roh lah yang berbicara, bahasa roh lah yang keluar. Ya, nah itu doa Tuhan mengajarkan, jangan kita bertele-tele. Tuhan tahu kok apa yang kamu perlukan. Sehingga nggak perlu kita belajar menghafalkan doa. Kalau dulu ingat doa Bapa kami itu jadi hafalan. Ya, mulai SD lah. Bagus juga ya, sampai sekarang masih hafal kita ya. Tapi esensinya bukan itu. Misalnya ada juga pernah doa tidur, kata-katanya ini enggak perlu. Yang penting dari hati. Ya, kalau saudara sepupu kita ya ada ya doa ini, doa mau ini, kata-katanya sama gitu ya. Kalau kita enggak. Kita itulah namanya hubungan kita dengan dia. Ya. Nah, kemudian kok enggak mau? Bisa minta tolong. Next. Slide-nya bisa minta tolong, kok macet ya. Di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus mengajarkan, nah tadi sikap ya, sikap kita berdoa. Enggak ada yang spesial, yang khusus. Kalau dulu memang salah satu sikap berdoa, kalau mau lihat sikap-sikap berdoa itu di Mazmur banyak. Ada yang berlutut,
ada yang rebah juga, ada yang apalagi, ada yang berdiri. Pokoknya nggak penting lah itu. Yang penting roh kita, gitu ya, dia berdoa dari dalam kita. Nah, tapi sikapnya seperti itu, sikap hati kita yang paling penting. Ketika kita berdoa, hati kita bagaimana? Tujuan kita apa? Ya. Nah, kemudian Tuhan mau mengajarkan sebenarnya yang tadi yang anak sekolah minggu tadi ya memang dia belum diajarkan berdoa itu sebenarnya apa sih yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar ada banyak doa, ada doa pujian, doa ucapan syukur, ya. Kalau doa pujian itu kita memuji Dia karena kepribadian Dia. Karena Dia tadi kita baca Mazmur 46, Dia kota bentengku, Dia tempat perlindungan kita. Itu doa pujian Daud, doa pujian Mazmur di situ ya kepada Tuhan. Ada juga doa ucapan syukur, tadi kita juga berdoa untuk banyak hal tentang ucapan syukur. Itu kita mengucap syukur atas apa yang sudah Dia lakukan. Ada juga tentang doa ratapan itu kita sampaikan kesedihan kita, kekecewaan kita kepada Dia, itu enggak masalah. Malah di kitab perjanjian lama ada kitab ratapan, ya. Itu isinya ratapan bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, ada juga doa syafaat. Doa syafaat itu doa kita berdoa untuk orang lain, kita sebagai imam, sebagai pengantara, itu doa syafaat. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan di sini doa Bapa kami. Ada beberapa hal yang kita mau lihat di dalam doa Bapa kami itu apa sebenarnya isinya seperti itu ya. Nah, pertama dia bilang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di sini dia bilang kita memanggil Dia sebagai Bapa. Jadi berdoa itu adalah satu pernyataan akan hubungan yang spesial dengan Allah. Hubungan kita spesial dengan Dia. Makanya kita bisa panggil Dia Bapa. Ya. Coba misalnya anak saya panggil Pak Sasden, Pak Sasden heran enggak? Misalnya Niko panggil Pak Sasden, Pak Sasden rasanya gimana? Karena enggak ada hubungan. Niko anak saya, bukan anak Pak Sasden. Tapi kalau ya Kristi panggil Pak Sasden, ya Pak ya langsung gitu ya. Begitu juga Tuhan bilang kita panggil Dia sebagai Bapa. Wow, itu dekat sekali. Ada satu hubungan yang spesial antara anak sama Bapa. Ya. Jadi dalam berdoa itu sebagai pernyataan pertama bahwa kita itu anaknya. Kita itu punya jalur khusus kepada Bapa di surga. Itu luar biasa ya kalau kita yang tadinya berdosa, tapi ketika kita diselamatkan, kita bisa panggil Dia Bapa. Ya. Nah, kemudian ya ayat 9-10, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga seperti di surga. Nah, Tuhan ajarkan supaya kehendak Bapa saja yang datang. Pertama, datanglah kerajaanmu. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Dia mau kerajaan Dia tegak di muka bumi ini. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Taman Eden yang tadinya itu kudus, tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Taman Eden itu diangkat dari Taman Eden itu di bumi tadinya kan ya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, taman itu diangkat dari bumi, diangkat ke surga. Bekasnya masih ada dia kan di antara sungai, ada sungai Tigris, Pirson gitu, itu seperti di daerah Irak. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kerajaan Dia itu sudah tidak di bumi lagi. Karena kerajaan Allah itu apa kan? Tadi kan kerajaan Allah itu yaitu satu tempat di mana Allah sebagai raja. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa, yang menjadi penguasanya adalah iblis. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu enggak hanya sekedar dia melakukan dosa, tapi dia menyerahkan semua otoritas dia kepada iblis. Itu artinya seperti itu. Otoritas dia apa? Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan kuasailah bumi, penuhilah bumi dan kuasailah katanya.
Nah, otoritas itu untuk menguasai bumi, untuk memenuhi bumi itu diberikan kepada Adam. Tapi ketika Adam menuruti kehendak iblis, dia tunduk di bawah iblis bersama-sama dengan otoritas itu juga. Jadi kalau tadi dunia ini di bawah kekuasaan Adam, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dunia ini menjadi di bawah kuasa iblis. Karena itu Tuhan mau kerajaan Dia memenuhi muka bumi ini, merebut yang sudah dikuasai oleh iblis. Dia ajarkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Dan untuk kerajaannya tegak, Dia butuh anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Dia butuh kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kantor, dimanapun. Ya. Kemudian dia bilang, nah jadilah kehendak-Mu. Dia mau hanya kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita. Seperti Tuhan Yesus berdoa. Jadi berdoa ya pertama adalah pujian, kita dikuduskanlah nama-Mu, kita memuji Dia, dan kerinduan agar kehendak Bapa yang jadi di muka bumi. Jadi ketika kita berdoa, makanya Yakobus bilang itu bukan kehendak kita yang kita nggak mendapat jawaban doa karena kita berdoa karena keinginan kita. Nah Dia mau ketika kita berdoa, kita tanya kehendak Dia, supaya kerinduan kita, supaya kehendak Dia saja yang jadi. Makanya dia bilang, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas ya, nggak salah kita meminta, memohon kepada Dia. Ya, berdoa juga adalah sebagai permohonan dan permintaan. Kita ingin, Tuhan, aku ingin Tuhan, tahun ini Tuhan, pendapatanku naik Tuhan, income-ku naik, minta sama Tuhan. Karena aku mau Tuhan, aku bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Minta sama Tuhan. Saya ingin pendapatanku terus, apalagi usahaku berhasil Tuhan. Kalau itu memang Tuhan taruhkan dan itu selaras dengan Tuhan, Tuhan pasti penuhi. Dia ajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu tuh kebutuhan jasmani. Ya kan? Nggak salah kita minta kebutuhan jasmani. Karena memang kita butuh hidup. Dan untuk hidup secara jasmani itu kita butuh kebutuhan jasmani, kebutuhan makanan. Ya, enggak salah kita berdoa seperti itu. Jadi berdoa juga sebagai permohonan dan permintaan kepada Dia. Kemudian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hubungan berdoa itu juga kita enggak hanya melulu untuk kita. Kita juga berdoa untuk orang lain. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Dan juga kita berdoa sebagai permohonan pengampunan. Dan kita, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, yaitu jujur sama Tuhan. Minta ampun. Tadi saya ngantar anak kami yang pertama, dia berangkat, dia liburan 1 minggu di sini. Jadi pas pulang gereja tadi, kita ada diskusi di mobil, agak beda pendapat gitu kan, agak keras. Istri saya sama anak saya. Biasa gitu ya, kita biasa tuh kalau beda pendapat berdebat gitu ya. Sampai marah-marah gitu, marah-marahnya nggak sampai gimana-gimana. Tapi pasti ada sesuatu kan. Tapi tadi istri saya bilang sampai ke rumah, terus kita berangkat ngantorin anak, istri saya minta maaf sama anak saya. Maaf ya mama tadi gini. Ya tadi minta maaf kan, minta maaf gitu kan, dia bilang mama tadi agak emosi gini-gini. Anak saya juga, meskipun dia agak berat, ayo bilang minta maaf sama mama. Minta maaf, tadi sebelum ke sini kita tadi ngantar ke bandara ya. Ke bandara, jam 3 kita dari rumah ke bandara terus langsung ke sini. Nah, kita harus dengan lapang dada kita meminta ampun kepada Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga mohon maaf, minta ampun kepada kalau kita bersalah gitu ya. Karena percuma kita pertahankan ini kita, pride kita, kesombongan kita. Wah pokoknya dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Enggak. Tuhan mengajarkan kita ampuni
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi doa itu juga sebagai permohonan pengampunan juga kepada Tuhan. Ya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, doa itu juga kita bisa memohon perlindungan dari Dia. Daud berkali-kali doa sama Tuhan, lindungi aku dalam dia bilang ya Tuhan berjalan bersama aku di dalam lembah kekelaman. Dia berdoa, dia banyak kali dia berdoa untuk perlindungan Tuhan ada atas dia. Itu menunjukkan kita mengandalkan Dia. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Karena itu kita berdoa, dia bilang Tuhan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Karena kita tahu kita itu rentan dalam pencobaan. Tapi sekalipun Dia izinkan dari pencobaan, kita berdoa, kita minta dikuatkan oleh Tuhan di situ. Sehingga kita bisa lepas dari pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi ketika dalam pencobaan, doa kita yang paling penting adalah selama dalam pencobaan itu, kita tidak menjadi diikat oleh si jahat. Kita tidak jatuh oleh si jahat. Tapi ketika kita dalam pencobaan, kita bisa berdoa, Tuhan jangan sampai Tuhan aku jatuh kepada si jahat. Lepaskan aku daripada yang jahat. Dalam pencobaan ini, kuatkan aku Tuhan. Dan ya kalau memang Tuhan izinkan ya, meskipun kita berdoa, tapi kadang Tuhan lihat, Tuhan izinkan ini baik. Dia uji kita. Pencobaan atau ujian itu agak sedikit, itu berbeda ya. Pencobaan ya, kalau yang dimaksud, pencobaan ini temptation dari iblis. Ya, kalau dari Tuhan itu ujian. Kalau iblis ingin kita jatuh ke dalam dosa, kalau Tuhan ingin ketika kita diuji, ketika kita dicobai, Dia ingin kita menjadi semakin kuat. Ya. Nah, ketika kita mengalami itu, kita berdoa untuk mohon perlindungan. Dan yang terakhir dibilang karena di dalam doa kita itu, kita mengakui Dia, mengakui kedaulatan Dia dan kemahakuasaan Dia. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu bahwa tujuan kita berdoa itu bukan untuk memuaskan daging kita. Tapi yang paling utama, kita berdoa untuk kita memiliki keselarasan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa, kita mengikuti Dia. Karena Dia yang paling tahu tujuan hidup kita. Dia yang paling tahu keadaan kita. Nah, Dia sediakan jalur khusus itu untuk kita berdoa kepada Dia. Sehingga ketika kita dalam keadaan apapun, kita dapat tetap bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan mari dalam hari-hari ini kita terus bangkitkan kehidupan doa kita gitu ya. Minggu lalu saya sampaikan di Perjanjian Lama ada Daud, ada Daniel. Daud itu dia menghususkan waktunya berdoa dalam satu hari itu 7 kali. Dia seorang raja, tapi dia siapkan waktunya khusus berdoa 7 kali sehari dicatat. Kalau Daniel, dia siapkan waktunya khusus 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita menyiapkan waktu kita buat Dia. Saat teduh, kita berdoa, baca firman Tuhan, dan di luar itu kita siapkan waktu di siang hari atau di sore hari. Kita private dengan Dia, berdoa, tutup hati kita, tutup pintu hati kita untuk hanya dengan Dia saja kita berdoa, berkata-kata. Itu membuat kita bisa berdoa dimanapun, biasakan itu. Sehingga kehendak Dialah yang menjadi kehendak kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami berdoa. Dan Engkau menunjukkan bagaimana sikap kami ketika kami berdoa. Tidak seperti orang munafik. Tapi kami berdoa muncul dari ketulusan, kejujuran. Muncul dari otentisitas siapa
Terima kasih Bapa,